Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore, Nek. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Iya, semoga sehat juga. Nek. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada ruangan ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Silahkan Nenek bersiap untuk memfokuskan perasaan Nenek. Apa yang sedang Nenek rasakan untuk Nenek sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika memang waktunya tidak cukup, maka kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, Nek. Baik, Nak. Iya. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, selesai, Nek. Nah, jadi sebelumnya nenek-nenek apa yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Oh, saya, Nak. Iya, silahkan Nenek Nafi. Konseling kelompok itu diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan secara berkelompok, ya. Oh iya, benar seperti itu Nenek Nafi. Namun lebih tepatnya, konseling kelompok itu suatu proses hubungan interpersonal antara konselor dan beberapa konselor dengan sekelompok klien. Nah, dalam proses konseling, konselor berupaya membantu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Seperti itu, Nenek Nafi. Begitu ya. Begitu ya. Iya. Ya. Jadi, Nek, konseling kelompok ini juga mempunyai beberapa aturan. Nah, yang wajib kita patuhi, yaitu kita wajib menjaga kerahasiaan dalam konseling kelompok, kemudian menyimpan dan merahasiakan informasi apapun yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Nah, pada proses ini Nenek diwajibkan untuk terbuka. Jadi Nenek sampaikan saja permasalahan yang Nenek rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi dan nggak perlu Nek apa adanya aja kayak gitu. Baik, Nak. Nah, baik. Kalau begitu kita perkenalan lebih dulu ya, Nek, biar Nenek sama saya lebih akrab. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Hardinata, selaku pembimbing atau konselor kegiatan konseling kelompok ini. Jadi nenek-nenek bisa memanggil saya Nata saja, seperti itu. Biar kita kenal satu sama lain, seperti kata pepatah Nek ya, tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin bisa dilanjut Nenek perkenalkan dahulu nama, tempat asal, dan usia Nenek, supaya kita bisa saling mengenal, Nek. Dimulai Baik, dari Nak. Nenek Vivi dulu deh. Nenek Vivi. Baik, Nak. Perkenalkan, nama saya Vivi Arisa, biasa dipanggil Vivi. Usia saya 73 tahun, dan saya bertempat tinggal di Gresik. Oh, begitu. Selanjutnya silahkan mungkin Nenek Niswa. Kalau saya perkenalkan ya, nama saya Niswatul Hasanah Utama Putri. Saya sedikit lupa sama usia saya. Kalau perkiraan sih 77 tahun usia saya ya. Oh, saya dari Surabaya. Iya. Dilanjutkan dulu mungkin Nenek Nafi yang terakhir, silahkan Nenek Nafi. Ya, perkenalkan nama saya Ayu Nafi. Biasanya saya dipanggil Nafi. Usia saya 75 tahun. Saya tinggal di Sidoarjo. Oh, seperti itu. Terima kasih nenek-nenek sudah memperkenalkan diri. Jadi sekarang kita sudah saling mengenal. Nah, jadi sebenarnya konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan loh, Nek. Karena apa?
Karena kita di sini saling sharing. Kita bisa berbagi cerita dan kita bisa membantu permasalahan yang nenek hadapi. Tapi tetap ya, Nek, jangan lupa kerahasiaan proses konseling ini wajib dijaga. Meskipun kita melakukan konseling secara online, karena masih ada pandemi. Nah, jadi semoga konseling hari ini bisa berjalan lancar dan nenek-nenek merasa nyaman dengan konseling hari ini. Oke, Nek? Iya, Nak. Iya, tidak apa-apa, Nak. Saya sendiri itu ya, ketemu sama banyak orang itu takut kena COVID. Ya, saya juga sudah tua. Katanya kan kalau usia tua itu gampang kena COVID. Betul kan, Nek Vivi, Nek Niswa? Iya, Nek. Betul. Iya betul. Tapi lebih baik jangan takut, apalagi cemas. Penting itu berdoa. Ya walaupun usia tua itu gampang kena COVID, penting itu berdoa, jangan takut. Nah, iya betul sekali, Nek Niswa, Nek Nafi. Jadi mungkin waspada itu juga perlu. Nah, Nek Nafi bisa pelan-pelan menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang COVID-19 ini. Karena jika kita terlalu memikirkan yang awalnya sehat-sehat saja, malah nanti jadi tambah sakit karena terlalu cemas loh, Nek. Nah, begitu ya, Nek Nafi? Iya, Nak. Terima kasih. Nah, baik, jadi bisa kita mulai proses konseling hari ini. Sana. Bisa, Nak. Bisa, Nak. Nah, sekarang silahkan Nenek, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu. Tidak perlu ada yang ditutupi, kita santai saja, karena kerahasiaan kita jaga di sini. Jadi Nenek ceritakan saja apa yang Nenek rasakan selama COVID pandemi ini. Harapannya semoga kita semua bisa saling terbuka ya, dan bisa menceritakan masalah yang sedang kita hadapi. Bagaimana nenek-nenek semuanya? Bisa untuk kita lanjutkan? Ya, Insya bisa, Allah, Nak. Nak. Ya, baik kalau begitu silahkan nenek siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Mungkin nenek Vivi mau lebih dahulu? Ya, saya dulu ya, Nak ya. Karena saya sudah nggak sabar ini mau cerita. Jadi begini, selama COVID ini saya itu rindu sekali sama anak saya, sama cucu saya. Karena anak dan cucu saya ini tinggalnya itu di ibu kota. Memang rumah yang saya tinggalin ini sederhana, tidak besar. Juga di samping rumah itu ada rumah adik saya. Adik saya juga sudah mempunyai cucu masih kecil. Kalau saya bosan itu kadang ke rumahnya. Terus seperti seperti itu saya juga itu kalau rindu sama anak saya, sama cucu saya itu minta telepon. Kan karena itu masih belum bisa mengunjungi ya, karena masih PSBB, kan tidak boleh keluar kota gitu, Nak. Saya memang sehat, tidak sakit-sakitan, tapi ya tetap saja rasanya itu pengen bertemu gitu. Kangen sama anak saya, sama cucu saya gitu, yang di ibu kota. Oh, begitu ya, Nek. Jadi nenek Vivi ini kangen begitu ya, Nek. Kemudian merasa Iya, kesepian di rumah, seperti itu ya. iya, Nak. Ya, baik mungkin Nenek Nafi juga mau bercerita nih, kayaknya bisa dipersilahkan Nenek Nafi. Oh iya, saya mau cerita ya. Jadi saya itu punya 3 anak. Nah, anak pertama dan suami saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Anak ketiga saya itu kerjanya TNI. Karena katanya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar pulau. Anak yang kedua tinggal satu rumah sama saya.
Tapi anak saya yang kedua itu kerjanya kadang luar kota, jadi saya itu di rumah sama cucu saya, masih SD kelas 5. Saya kasihan sama cucu saya, pasti rindu juga sama orang tuanya. Ya, begitupun juga saya yang rindu anak saya. Biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu mereka menyempatkan waktu untuk datang ke rumah. Tapi karena pandemi COVID-19 ini juga ya, pemerintah melarang orang-orang pulang ke kampung halaman. Kalau saya yang nyamperin anak saya di luar kota, ya gimana? Saya takut. Saya maklumin anak saya keluar kota, tapi ya gimana pun saya kadang merasa tidak dipedulikan dan harus merawat cucu saya yang masih SD. Jadi ceritanya Nenek Nafi kangen juga nih ya. Iya, Nak. Jadi anak-anaknya lebih sering keluar kota dan keluar pulau begitu ya. Iya. Nah mungkin kalau Nenek Niswa nih, gimana Nek? Mungkin bisa bercerita. Aduh, gimana ya cerita saya? Saya agak lupa ingat ini, Nak. Tapi ini tuh pertamanya tuh saya dulu itu masuk panti jompo karena keluarga saya tuh nggak bisa merawat saya, kasihan kalau di rumah sendiri. Terus kemudian saya ada di panti jompo itu kira-kira 5 tahun. Mungkin karena anak dan cucu saya merasa kasihan, saya tinggal di panti jompo. Akhirnya saya keluar dirawat sendiri sama anak sama cucu saya. Tapi ya mungkin apesnya saya ya. Saya ditinggal lagi ke ibu kota. Ya waktu itu sih belum pandemi COVID. Jadinya saya masih sama anak dan cucu saya. Tapi setelah 2 bulan kemudian COVID masuk ke Indonesia kan. Akhirnya ada PSBB, ada karantina tadi yang nggak boleh kembali ke wilayahnya masing-masing. Ya saya sih rindu, wong saya cuma ketemu 1,5 bulanan saja kalau nggak salah itu ya, sejak pandemi COVID itu. Ya memang kondisinya seperti ini, saya hanya bisa pasrah, mendoakan supaya anak-anak saya diberi kesehatan, biar bisa ketemu saya sebelum saya meninggal. Mungkin itu saja sih Nak, cerita saya. Begitu ya. Jadi terima kasih buat nenek-nenek untuk ceritanya ya Nek Vivi, Nek Nafi dan Nek Niswa. Nah jadi ternyata permasalahannya terdapat kesamaan nih ya, bahwa nenek-nenek ini ditinggal anak keluar kota dan merasa kesepian karena tidak dikunjungi oleh anak cucu akibat pandemi COVID-19 ini ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih pada nenek-nenek yang di sini, ketika sedang merasa bosan, sedih, rindu sama keluarga, anak, cucu, apa sih yang biasanya dilakukan untuk nenek-nenek biar bisa terhibur gitu? Mungkin Nenek Nafi. Kalau saya ya kadang mainan sama cucu saya yang kelas masih SD itu dan jalan-jalan dekat rumah. Nek Udah Nafi. itu aja. Gitu. Kalau Nek Niswa gimana Nek? Kalau saya kan tinggal sendiri, jadinya saya lebih sering nonton TV, terus pergi ke rumah tetangga, ngajak ngobrol. Katanya mau nemenin saya karena saya sendirian. Tetangga-tetangga saya tuh kadang kayak gitu. Terus kadang lihat foto-foto anak-anak saya pas waktu sama-sama sama cucu juga. Kayak gitu kalau saya. Seperti itu ya. Kalau Nek Vivi gimana Nek Vivi? Kalau saya itu kan di sebelah saya itu ada rumah adik saya ya. Saya suka main ke rumah adik saya, main sama cucu adik saya gitu. Ngobrol sama mereka. Mungkin seperti itu biasanya, Nak. Ya seperti itu. Baik.
Kemudian apa sih yang nenek lakukan untuk mengurangi kerinduan pada anak nenek? Jadi silahkan nenek yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin Nek Nafi mau lebih dulu. Kalau saya biasanya itu sama anak saya suka telepon. Pakai yang ada gambarnya itu loh, Nak. Yang itu yang kelihatan wajahnya itu loh, Nak. Kalau udah lihat itu Oh rasanya iya. agak lega dan sedikit terobati kangennya, Nak. Iya. VC ya Nek ya, video call. Oh ya, itu lah, Nak, ya terserah itu. Nak. Iya. Kalau Nek Vivi gimana nih Nek Vivi? Iya, saya biasanya cuma telepon biasa itu, Nak. Jadi saya itu cuma dengar suaranya aja. Ya, nanti saya tak bilang sama saudara saya ya, biar dikasih apa yang ada gambarnya tadi. Jadi kalau saya di rumah itu ada telepon, jadi cuma bisa telepon-telepon kayak gitu sih, Nak. Oke. Jadi di sini nenek bisa mengurangi rasa kangen dan kesepian dengan menghubungi anak dan cucu nenek ya, gitu ya. Iya, Nak. Kemudian jadi nenek juga minta tolong sama orang sekitar gitu kalau menghubungi anak atau cucu nenek gitu. Iya, Nak. Nenek kan nggak pegang HP. Jadi Iya. ya minta tolong sama yang muda-muda gitu, Iya. saudara-saudara. Baik. Kalau begitu nenek juga bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan doakan anak-anak nenek yang sedang bekerja jauh dari rumah agar diberi kesehatan dan keselamatan ya Nek. Ya, Nak, nenek akan banyak berdoa supaya COVID ini segera berakhir dan bisa bertemu sama anak dan cucu saya. Amin. Iya. Jadi apa masih ada perasaan yang ingin nenek sampaikan di sini? Gimana Nek Vivi, Nafi, Nek Niswa? Tidak ada, Nak. Saya sudah merasa lega setelah cerita di sini sama berbagi cerita sama nenek-nenek di sini sama kamu juga, Nak. Iya. Kalau Nek Nafi gimana nih? Apakah masih ada yang perlu Saya, disampaikan perasaannya? saya juga tidak ada, Nak. Saya sudah merasa lega. Iya. Nah, kalau begitu saya ingin berterima kasih dan saya ingin bertanya kepada nenek-nenek yang ada di sini. Jadi apa yang nenek rasakan setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Mungkin Nenek Vivi duluan. Alhamdulillah saya merasa sangat lega, Nak, karena hanya saya yang merasakan kondisi saat ini. Saya juga bisa lebih bersabar lagi karena sudah dikasih saran-saran tadi sama Nak Nata, jadi saya sudah bisa lega. Saya juga alhamdulillah. Iya. Saya juga alhamdulillah karena saya mengerti sekarang. Kita juga butuh untuk memahami kondisi anak-anak kita di saat pandemi COVID ini. Iya, memang seperti itu ya, Nek, seharusnya. Ya, saya alhamdulillah ya, saya sudah lega. Soalnya apa bisa ngeluarno unek-unek gitu loh. Kadang Iya. itu terasa sedih, jauh keluarga itu salah di ibu kota itu jauh, ke sini juga jauh. Kayak gitu sih, Nak. Iya. Betul sekali, Nek. Nah, jadi syukurlah Nenek jika sekarang sudah merasa lega setelah melakukan sesi konseling kelompok hari ini. Nah, mungkin saya sedikit mau menyampaikan, meski saya belum berkeluarga ya, Nek, dan belum mempunyai cucu, namun saya di sini bisa merasakan apa yang nenek-nenek rasakan sekalian ini.
Yaitu sebelumnya nenek merasa kesepian, mungkin merasa tidak ada yang peduli, kurang perhatian. Nah, karena kondisi yang saat ini yang mengharuskan kita untuk memahami bahwa kita sudah mulai tua dan sudah mulai memasuki masa lansia. Tidak seperti muda dulu ya, Nek. Nah, yang mungkin pada waktu muda kita selalu sama anak terus, selalu harus diawasi. Kemudian anak kita juga mempunyai keluarga dan kehidupan masing-masing. Jadi sekarang anak-anak kita sudah berkeluarga, memiliki hak untuk bisa hidup mandiri. Begitu ya, Nek? Iya, Nah, Nak. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling pada hari ini ya, Nek. Jika keadaan sudah membaik, insya Allah kita bisa melakukan tatap muka ya, Nek. Nah, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata dan sikap selama proses konseling berlangsung. Oke, Nek? Iya, Nak, sama-sama. Saya juga terima kasih karena ada pertemuan seperti ini, saya bisa menjadi lega dan bisa berpikir positif. Terima kasih ya, Nak. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore ya, Nek. Ya, selamat ya, sore, Selamat Nak. sore. Nak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.